Menarik pedang. Tepat sekali. Itu adalah pedang ilahi Taisu. Anak ini benar-benar berpikir dia adalah leluhur pedang tertinggi selama 100 tahun terakhir. Jenius yang tak terhitung jumlahnya telah mencoba menarik pedang ilahi Taisu itu. Tetapi semuanya gagal. Dia benar-benar berani bermimpi. Baiklah. Biarkan dia menarik pedang ini. Jika dia tidak bisa menariknya, maka kita akan mengirimnya ke makam leluhur pedang untuk dikuburkan bersama. Itu tidak benar. Apa yang dilakukan tim properti ini membuatnya begitu ketat. Bagaimana aku harus menariknya keluar? Guru, aku tidak merasakan energi spiritual apapun darinya. Kita mungkin telah membuat kesalahan. Sehingga pedang belum padam. Mungkin dia bereinkarnasi dan berkultivasi kembali. Reinkarnasi. Aku kira kau benar-benar seorang leluhur pedang. Ternyata kau hanyalah badut. Apa yang terburu-buru? Properti ini memang agak ketat. Tapi aku tidak pernah bilang aku tidak bisa menariknya keluar. Cukup. Aku tidak punya kesabaran untuk bermain-main denganmu. Pergilah dengan tenang. Ingatlah, terlahir kembali di kehidupan selanjutnya. Jangan ikut campur dalam urusan orang lain. Bangkit. The film was translated and narrated by M Media. Pedang pribadi leluhur pedang. Kecuali leluhur pedang sendiri, tidak ada yang bisa membangunkannya. Mungkin, dia benar-benar leluhur pedang. Itu adalah leluhur pedang. Leluhur pedang telah kembali. Astaga. Pedang properti ini terlihat persis seperti aslinya. Bahkan bergetar. Dan efek partikel ini. Sutradara benar-benar menghabiskan uang untuk ini. Putra Suci, ketika leluhur pedang menekan gua 10.000 iblis saat itu, anomalinya persis seperti ini. Jika dia benar-benar leluhur pedang, kita sama sekali tidak boleh melawannya secara langsung. Mustahil. Dia jelas tidak memiliki fluktuasi tekanan spiritual. Ini bukan kepastian yang terburuk, tetapi kemungkinan yang terburuk. Kita harus kembali ke sekolah terlebih dahulu dan merencanakan dengan hati-hati. Sekte Pedang Road. Mari lihat berapa lama kalian sombong. Begitu leluhur tua Sungai Darah, Sekte Persatuan Bahagia kami keluar dari pengasingan. Kami pasti tidak akan membiarkan satupun dari kalian hidup. Ayo pergi. Ya. Salam leluhur pedang. Salam leluhur pedang. Salam leluhur pedang. Leluhur pedang telah kembali ke tempatnya. Semoga sekolah pedang roh makmur selamanya. Mulai sekarang, kita tidak akan lagi diinjak-injak dan diganggu oleh orang lain. Lampu abadi di aula leluhur pedang telah dinyalakan untukmu selama 100 tahun. Kembali ke tempatmu leluhur pedang. Kembali ke tempatmu leluhur pedang. Kembali ke tempatmu leluhur pedang. Kau benar-benar bijaksana. Tepat ketika Putra Suci hampir mencapai tujuannya. Tepat pada saat krusial ini, leluhur pedang kembali. Kau terus bersembunyi di Sekte Pedang Roh sebagai mata-mata, mengawasi leluhur pedang itu. Jika dia benar-benar reinkarnasi dari leluhur pedang, maka biarlah. Jika dia adalah penipu, kau tahu apa yang harus dilakukan. Bagaimana jika dia bertindak persis seperti dia? Saat itu murid utama leluhur pedang, oleh Sekolah Persatuan Bahagia kami, dimurnikan menjadi kuali kultivasi. Jika punya setengah ingatan leluhur pedang, bagaimana mungkin kau tidak mengenali giok ini di pinggangku? Jimat giok murid pewaris langsung. Sosok seperti leluhur pedang. Bagaimana mungkin kau bisa menyamar sebagai dia? Aku melihat rumput mata air tersembunyi di rambut gadis suci yang baru saja diambil Sekte Persatuan Bahagia.
Dikejar sampai kau kehilangan ketenangan. Ngomong-ngomong soal adegan barusan, bukankah seharusnya ada aku menggendongmu ala putri? Leluhur pedang tertinggi yang tercatat dalam kitab. Jelas seorang abadi terasing yang dingin seperti es. Mengapa pada saat ini dia menggunakan nada yang begitu sembrono untuk berbicara denganku? Mungkinkah dia tidak puas dengan penampilanku barusan? Leluhur pedang, murid sekte pedang rohku, tidak akan pernah berbohong semudah ini. Beruahanlah yang menahan sekte ini. Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Mengapa reaksi gadis ini berbeda dari yang aku harapkan? Leluhur pedang begitu dekat dengan putri suci sekolah kami. Mungkinkah kau memiliki niat lain? Aku pernah dengar bahwa leluhur pedang menghormati pedang di atas segalanya dan tidak pernah mendekati wanita. Apa yang kau tahu? Ini disebut membangun chemistry untuk adegan. Apa kau pikir semua orang sepertimu bahkan tidak bisa menemukan posisi kamera? Lihat ke sana. Leluhur pedang, apa yang kau lakukan? Berpose. Aku sudah melihat lingkungan sekitar. Arah itu yang paling cocok untuk menyembunyikan posisi kamera. Mereka bahkan tidak tahu cara menemukan lensa. Pantas mereka cuma jadi peran pendukung. Memasang pose. Ada apa? Ini adalah mata kuliah wajib bagi aktor. Lihat baik-baik. Itu akan sangat membantumu di masa depan. Tidak perlu bagi peran pendukung kecil sepertimu. Bagaimanapun kau tidak ada The dalam film didikan. was translated and Berlagak narrated misterius. by M Media. Apa kau punya masalah dengan itu? Aku tidak berani. Aku hanya berpikir, jika leluhur pedang punya kemampuan menentang surga, mengapa repot-repot dengan trik kelas 2 seperti itu? Apa yang kau tahu? Ya ampun, hanya mengandalkan gerakan yang diajarkan leluhur pedang, Ruahan berhasil menembus alamnya. Leluhur pedang, terima kasih atas bimbingan Anda. Kesempurnaan agung inti emas. Ruahan, apa yang terjadi? Kau sudah terjebak di tahap awal alam inti emas selama 3 tahun. Mengapa kau tiba-tiba menembus? Barusan ketika aku melakukan tindakan ini, sebuah gambar tiba-tiba muncul di pikiranku tentang lintasan langkah pengejar bintang pada mural aula leluhur pedang. Ki dan darah di tubuhku sebenarnya secara otomatis beredar mengikuti peta bintang. Hambatan di lautan Ki yang telah mandek selama 3 tahun tiba-tiba runtuh. Guru tindakan ini terlihat biasa saja, diam-diam selaras dao langit dan orbit bintang, berbagi asal yang sama dengan manual pedang siklus langit yang diciptakan oleh leluhur pedang. Aku mengerti. Leluhur pedang menggunakan pose Vanner. Diam-diam mengandung niat pedang tertinggi. Berpose ini jelas merupakan metode membimbing Ki dengan bentuk. Kau bocah, kau masih berani mempertanyakan leluhur pedang? Mustahil, pasti kakak senior bertapa keras selama 3 tahun. Awalnya sudah berjalan mulus, sudah ditakdirkan baginya untuk menembus hari ini. Aku belum mendapatkan apapun dalam 3 tahun ini. Jika bukan karena bimbingan leluhur pedang, bagaimana mungkin ini menjadi terobosan alami? Bukankah aku baru saja mengajarkan pose keren? Mengapa semua orang menambahkan adegan ekstra? Mereka lebih dramatis dariku sang protagonis. Tidak mungkin aku adalah protagonis. Baiklah, kalian semua harus berkultivasi dengan rajin. Kehadiran kameramu akan lebih baik saat syuting. Aku hampir lupa. Selalu ada kamera yang diam-diam merekamku. Aku adalah aktor profesional. Aku harus menjaga sikap seorang pertapa abadi. Aku tidak boleh keluar dari karakter. Jadi leluhur pedang sudah melihat melalui kultivasiku yang mandek. Itulah sebabnya dia pakai cara yang tampak sembrono untuk membuatku membuang rasa malu duniawi dan menghadapi dao langit dengan hati yang tak kenal takut. Benar-benar layak menjadi leluhur pedang. Tidak mungkin. Bahkan figuran pun sekarang mencoba terlihat keren dan meniru poseku. Ini terlalu kompetitif. Tuan leluhur pedang, cepat-cepat kemarilah. Saat ini, leluhur pedang sekta pedang roh kita telah kembali. Hari ini biarkan Tuan leluhur pedang memberikan bimbingan kepada semua orang mengenai kesulitan yang dihadapi dalam kultivasi dan menyelesaikan keraguan semua orang. Ya ampun. Apa yang terjadi? Adegan ini tidak ada dalam naskah. Leluhur pedang reinkarnasi ribuan tahun.
dan memiliki pengalaman tak terbatas, membantu murid sekte Anda sendiri hari ini untuk meningkatkan alam kultivasi mereka. Seharusnya tidak menjadi masalah kan? Kalian sekelompok bajingan, menyelinapkan adegan ekstra, mencoba membuatku terlihat bodoh ya. Apa yang bisa kukatakan? Aku juga veteran akting dari figuran Hengdian 10 tahun. Bagaimana mungkin aku tidak bisa mengatasi improvisasimu? Ini hanya improvisasi bukan? Mari kita lihat siapa yang bisa mengungguli siapa. Tentu saja tidak masalah. Seperti kata pepatah menara 9 lantai. Dimulai dengan setumpuk tanah. Perjalanan 1000 li. Dimulai dengan langkah pertama. Jalan kultivasi menuju surga juga seperti ini. Alasan mengapa kau tidak dapat memahami esensi kultivasi? Justru karena fondasimu tidak stabil. Fondasi tidak stabil. Aku telah berkultivasi selama 100 tahun, terobsesi untuk meningkatkan alamku. Namun aku selalu kesulitan menembus hambatan. Pasti karena fondasiku lemah dan mengambang. Tuan leluhur pedang benar-benar memiliki mata seperti obor. Jadi begitu. Tidak heran selama proses kultivasi saya selalu merasa seperti hanya kehilangan elemen penting. Bolehkah saya bertanya leluhur pedang, bagaimana kita bisa memperbaiki fondasi kita? The film was translated Kalian para and penipu kecil. narrated by M Media. Aku tak berhenti ganggu sampai kalian tumbang. Ini tidak bisa diperbaiki. Tidak bisa diperbaiki. Kalau begitu selama ini kau berbicara, bukankah itu semua omong kosong? Leluhur pedang apa? Saya pikir kau hanya berpura-pura. Zhang Ming, jangan kurang ajar. Aku hanya bilang ini tidak bisa diperbaiki. Tapi aku tidak bilang tidak ada solusi. Lalu solusi apa yang kau usulkan? Semua orang tahu itu. Fondasi yang tidak stabil, seperti rumah besar menjulang yang akan runtuh. Meski punya tangan mampu menambah langit, akan tetap sulit untuk membalikkan keadaan. Solusi ini hanya ada satu, dan itu adalah hapus basis kultivasi kalian, dan berkultivasi dari awal. Menghapus basis kultivasi kami. Bukankah itu berarti memulai dari awal lagi? Aku telah berkultivasi selama 20 tahun. Hanya capai tahap pembentukan dasar menengah. Benar, aku juga telah berkultivasi selama puluhan tahun. Leluhur pedang yang terhormat, masalah ini benar-benar terlalu berbahaya. Benar. Hapus kultivasi sama dengan manusia biasa. Kultivasi yang sulit selama sabat ini. Bukankah semuanya akan menjadi lelucon? Apakah tidak ada metode yang lebih aman? Sudah terlambat untuk berubah pikiran sekarang. Jika kita benar-benar menghapus kultivasi kita, bagaimana adegan ini bisa berlanjut? Aku ingin lihat bagaimana kau menyelesaikan ini sekarang. Di mana sutradaranya? Sutradara seharusnya sekarang muncul dan berteriak potongkan. Sudah kuduga kau sama sekali bukan leluhur pedang. Kultivator mana yang akan menghapus fondasinya sendiri? Saya pikir kau hanya menindas kami, yang belum pernah menyaksikan metode abadi sejati. Dan karena itu melantarkan omong kosong di sini. Kau ingin menipu semua murid sekta pedang rohku untuk menghapus kultivasi mereka, mengguncang fondasi sekta pedang rohku. Ketua sekte, orang ini memiliki motif tersembunyi. Dia jelas bukan leluhur pedang sekte kita. Saya meminta ketua sekte untuk menilai dengan jelas. Mengapa orang ini selalu suka mencuri perhatian? Mungkinkah dia penjahat? Leluhur pedang yang terhormat, metode ini terlalu berbahaya. Kami tidak tahu apa-apa. Bisakah gunakan pendekatan berbeda untuk memperbaiki fondasi kita? Kau ingin aku membereskan masalah ini? Tidak mungkin. Dao Agung itu sederhana. Penghapusan kultivasi diri ini tampak berbahaya, tetapi sebenarnya itu adalah katalis yang diperlukan untuk rekonstruksi fondasi Dao. Jika tak hancurkan fondasi duniawi tak murni, bagaimana kau bisa mencapai tulang abadi tanpa cacat? Mau dengan atau tidak, itu terserah padamu. Bagaimana jika gagal? Sekta pedang roh kita mulai saat itu. Bukankah kita akan dibiarkan di bawah belas kasihan orang lain? Ketua sekte saya sangat curiga. Dia adalah mata-mata yang dikirim oleh Sekta Persatuan Bahagia, menyamar sebagai leluhur pedang. Tujuannya justru untuk menggoyahkan fondasi sekta pedang roh kita. Jadi begitu rupanya. Saya tahu gerakan kultivasi ini. Anehnya ganjil. Itu omong kosong dibuat-buat. Sekte Persatuan Bahagia ini benar-benar licik. Beraninya mereka menoda leluhur pedang kita. Tak termaafkan. Tak termaafkan. Kita sama sekali tidak boleh membiarkannya pergi. Kita sama sekali tidak bisa membiarkannya pergi. Tunggu. Pasti ada kesalahpahaman. Kesalahpahaman. Ketua sekte Anda tidak perlu menjelaskan untuknya. Dikabarkan bahwa harta penjaga aula leluhur pedang cermin Meridian Roh, dapat menerangi 3 jiwa dan 7 roh seorang kultivator. Apakah dia adalah reinkarnasi leluhur pedang?
Kita akan tahu dengan sekali lihat. Jika kau ingin melihat, lihatlah. Aku memegang naskah. Protagonis novel pemenuhan keinginan Sien SE. Bagaimana mungkin aku bisa ditekan oleh kalian semua? Sudahkah kau memikirkan ini matang-matang? Cermin Meridian Roh ini tidak akan berbohong untukmu. Jika kau adalah leluhur pedang, segel pedang pasti akan muncul di cermin. Uji aku sesuka kalian. Jika aku bukan leluhur pedang, aku akan tunduk pada penghakiman kalian. Bagus kau mengatakannya sendiri. Bagaimana? Apakah dia atau bukan? Apakah dia leluhur pedang atau bukan? Apa yang terjadi? Tidak ada akar spiritual di Dantian. Kau pada dasarnya hanyalah penipu fana, penipuan. Pulihkan keyakinan kami pada leluhur pedang. Bunuh dia untuk meminta maaf kepada sekolah pedang roh. Murid-murid sekte pedang roh, dengarkan perintahku. Orang ini secara palsu mengaku sebagai leluhur pedang, berbicara omong kosong, dan menyesatkan banyak orang. Menurut aturan sekte dia pantas. Ambil jantung untuk mengorbankan pedang. Ambil jantung untuk mengorbankan pedang. Ambil jantung untuk mengorbankan pedang. Tidak, tunggu, aku adalah protagonis. Bagian ini tidak ada dalam naskah. Jangan kurang ajar. Apa liruahan? Apakah kau akan mengkhianati sekte demi seorang penipu? Aku yakin leluhur pedang bukanlah penipu. Jika bukan karena dia, sekte pedang roh kita pasti sudah lama binasa. Aku bersedia melumpuhkan kultivasiku sendiri dan berkultivasi dari awal untuk membuktikan identitas leluhur pedang. Tidak. Metode ini berbahaya. Kau adalah santa sekte. Jangan bertindak gegabah. Pikiranku sudah bulat. Meskipun aku sedikit tersentuh, perkembangan plot ini, bukankah sedikit salah? Kultivasi pemeran utama wanita hancur. Bagaimana kita seharusnya melanjutkan akting sekarang? Di mana sutradaranya? Ruahan kau. Kakak senior Lee. Aku tak pernah menyangka kau demi seorang penipu, rela melumpuhkan basis kultivasimu sendiri. Tapi apa hasilnya? Kau tidak hanya gagal maju, tetapi malah menjadi cacat. Sudah kubilang dia berbohong. Semua murid, ikuti aku untuk membalas dendam kakak senior. Balas dendam untuk kakak senior. Balas dendam kakak senior. Hentikan. Jika aku menyelesaikan syuting, bagaimana acara ini bisa difilmkan? Apa kalian bahkan bisa berakting? Ini adalah Ini, urat spiritual ruahan, ternyata sedang menyusun ulang. Ini adalah seni pedang ilahi Taisu. Alam tertinggi dari menempa ulang pedang patah. Tak terlihat selama 100 tahun. Jiwa baru lahir. Tahap jiwa baru lahir. Jangan kurang ajar pada leluhur pedang. Ini adalah tanda menempa ulang pedang patah. Dalam seni pedang ilahi Taisu, alam ini hanya dipahami fisik pedang khusus. Dapat dipahami. Tak sangka ruahan melumpuhkan bela diri. Benar-benar akan mencapainya. Mustahil. Melumpuhkan kultivasi seseorang, seharusnya hanya menghasilkan menjadi cacat. Bagaimana mungkin dia bisa? Tuan leluhur pedang menggunakan metode yang menentang langit untuk mencerahkan muridnya. Orang tua ini ternyata ragu-ragu dan bimbang. Aku mohon leluhur pedang menghukumku. Ternyata kami buta dan bodoh. Dan salah menuduh tuan leluhur pedang. bahkan kakak senior berani melumpuhkan kultivasinya. Apa yang masih kalian takuti? Leluhur pedang berkata untuk berkultivasi dari awal. Itu pasti untuk membersihkan kotoran fana. Ya Tuhan. Para figuran ini berakting dengan hebat. Cara mereka memuntahkan darah terlihat sangat nyata. Bukankah ini lebih baik daripada sutradara tertentu mencari aktor veteran 100 kali lebih kuat? Adegan efek khusus yang luar biasa. Aku mengerti sekarang. Jika mereka memberitahu kami sebelumnya
naskahnya sekarang. Aktingnya akan menjadi kaku dan membosankan. Pantas saja sutradara tidak berteriak potong. Jadi dia ingin kita berimprovisasi dengan bebas. Ketua Sekte, Pemimpin Sekte Persatuan Bahagia. mohon tenangkan amarah Anda. Bukan karena kami menangani masalah dengan buruk. Ini benar-benar karena leluhur pedang dari Sekte Pedang Rock telah kembali. Leluhur pedang. Ya. Mohon Ketua Sekte lihat kebenarannya dengan jelas. Leluhur pedang Sekte Pedang Rock memaksakan diri bereinkarnasi 100 tahun yang lalu. Api karma dari 9 dunia bawah dan mata air kuning membakar 3 jiwa dan 7 rohnya menjadi abu. Sekarang dia bahkan tidak bisa bereinkarnasi. Bagaimana mungkin dia bisa kembali? Meskipun orang itu tampaknya sama sekali tidak memiliki kultivasi, dia tetap mampu menarik pedang pribadi leluhur pedang. Pedang ilahi Taisu. The film was Siapa bilang translated itu and adalah pedang ilahi narrated by Taisu yang M asli? Media. Aku tahu mengapa itu kebetulan sekali hari itu. Pada saat Genting, leluhur pedang kebetulan kembali. Ini. Apakah maksud Ketua Sekte? Hanya pedang patah belaka, berhasil menipu kalian semua. Sekelompok idiot. Sialan. Beraninya dia menipuku. Aku akan pergi lagi. Kali ini, aku pasti akan membuat Sekte Pedang Rock bermandikan darat dan membawa pedang ilahi Taisu kembali. Jangan mengecewakanku lagi kali ini. Ya. Leluhur pedang yang terhormat, setelah reinkarnasi Anda, akar spiritual Anda belum terbangun. Anda harus mulai dari tubuh fana. Memulihkan tulang pedang. Ini adalah beberapa teknik kultivasi. Bukankah ini hanya berpura-pura berkultivasi? Sebelumnya hanya dengan berpose. Bisa digembar-gemborkan sebagai teknik ilahi. Kali ini, mengikuti naskah. Pasti tidak akan ada masalah. Dan ada ini. Ini adalah yang disegel sekte. Metode penempaan tulang pedang tertinggi. Hanya garis keturunan leluhur pedang yang bisa mewarisinya. Setelah berhasil dikultivasi, dia pedang dapat membelah lautan awan. Baiklah, aku mengerti. Tinggalkan di sini. Aku akan merekam adegan kultivasi nanti. Tuanku, mohon benar-benar ingat untuk berkultivasi. Pergi, Jangan lupa berkultivasi. pergi. Berlatihlah dengan tekun. Ingat itu. Pergi, pergi. Pergi, pergi. Betapa menjengkelkan. Departemen properti ini, di mana mereka menggali barang antik ini, seseorang yang tidak tahu, akan benar-benar berpikir itu semacam teknik kultivasi yang kuat. Sutradara pasti menginginkan Jenis. Bidikan pedang abadi di bawah bulan ini. Pertahankan pose ini selama setengah jam. Nanti pasca produksi tambah efek langit berbintang. Dan itu akan sempurna. Guru. Guru. Apakah menurutmu leluhur pedang bisa berhasil berkultivasi? 1 malam adalah waktu yang terlalu singkat. Aku perkirakan mungkin itu sulit. Apa yang harus kita lakukan kalau begitu? Lapor. Pemimpin sekte ini gawat. Sekte Persatuan Bahagia menyerang gerbang gunung kita. Apa? Guru, leluhur pedang saat ini. Leluhur pedang sedang dalam pengasingan. Dia tidak boleh diganggu. Kita harus menggantikan leluhur pedang dan menahan mereka sebentar. Ayo pergi. Berhenti. Jangan sakiti murid-murid sekte pedang rohku. Kalian sekte pedang rock. Sungguh rencana yang cerdik.
dengan santai mencari orang bodoh untuk menyamar sebagai leluhur pedang. Dan berpikir itu akan menakuti putra suci ini. Pergi. Sayang sekali. Yang palsu akan selalu palsu. Cepat bawa bajingan itu keluar ke sini. Keluarlah dan hadapi The film aku. was translated Leluhur pedang and sedang dalam narrated pengasingan. by M-Media. Aku sarankan kau berhenti sekarang. Ketika leluhur pedang keluar dari pengasingan, dia pasti tidak akan mengampunimu. Kau masih berani berpura-pura bahkan sekarang. Karena memang begitu adanya. Maka tepat di depan semua orang. Aku akan menjadikanmu. Menjadi. Tungku putra suci ini. Kau mencari mati. Bagaimana dia menembus ke tahap jiwa baru lahir? Apa yang terjadi? Terakhir kali kita bertemu, dia baru berada di tahap awal inti emas. 200 tahun yang lalu, leluhur pedang dari sekte pedang rohku pernah berkata, sebuah pedang tidak menyerang semut. Hari ini, aku akan menunjukkan padamu bahwa di bawah leluhur pedang, tidak ada yang lemah. Luahan. Setelah restrukturisasi meridian spiritual, dia benar-benar mampu menyebabkan resonansi dengan energi pedang. Dulu, leluhur pedang berkata bahwa kultivator pedang tak butuh bakat tinggi, hanya hati sekuat baja. Jadi, itu benar-benar mungkin untuk mengendalikan pedang dengan niat. Bakat yang menakutkan. Mungkinkah leluhur pedang sekte pedang Rod benar-benar telah kembali? Diam. Itu hanyalah menembus ke tahap Nasten Soul belaka. Bisakah dia benar-benar membalikkan langit? Aku lupa memberitahumu. Putra suci ini 5 bulan lalu sudah mencapai kesempurnaan agung tahap Nasten Soul. Tak tahu malu. Kulit putri suci ini memang jauh lebih halus daripada kulit wanita fana. Sayang sekali bahwa tubuh seindah ini sebentar lagi akan menjadi mainan sekte persatuan bahagiaku. Hentikan. Bukankah sekte pedang roh kalian mengklaim bahwa pedang tetap tersarung dan darah tidak menodai pakaian? Ada apa? Pedang leluhur pedang kalian bahkan belum terhunus, tapi darah kalian sudah lebih dulu berceceran di seluruh tanah bukan? Hari ini, aku akan menggunakan lautan darah sekte pedang roh untuk membuktikan bahwa jalan agung sekte persatuan bahagiaku akan makmur selamanya. Kau bajingan beraninya kau. Leluhur pedang telah keluar dari pengasingan. Sudah lama sekali aku tidak tidur senyaman ini. Aku tahu itu. Tidak ada siapa-siapa di sini. Cari kemana-mana tak temukan siapapun. Jadi mereka semua lari ke sini. Diam-diam menambahkan dialog. Kalian semua. Sutradara ini benar-benar berani dalam apa yang dia rekam. Drama sia-sia, bermain di batas seperti ini. Bisakah ini benar-benar lulus sensor? Liwang ini kan. Adeganmu agak berlebihan. Kau harus memperhatikan batas-batasnya. Drama sia-sia kita adalah drama energi positif. Leluhur pedang. Kau akhirnya datang. Apakah ini termasuk menambah adegan? Jika ini direkam dan menjadi topik tren, bagaimana aku harus menjelaskannya? Tapi akting aktris ini benar-benar bagus. Dia menangis hingga hatiku sakit. Penipu. Akhirnya berani keluar. Bahkan sekarang, masih mencoba mengandalkan pura-pura gila dan bodoh. Berbicara omong kosong untuk The mengacaukan film was keadaan. translated Konyol. and narrated
narrated by Tak sangka M. setelah Media. sukses kultivasi, kalian semua akan lari ke atas gunung untuk membuat Ali jelaskan ke ketua sekte. pedang. Datanglah. Itu benar-benar cukup mengejutkan bagiku. Aku pikir kau si bodoh ini benar-benar punya kemampuan khusus. Tidak ada reaksi. Seharusnya tidak begitu. Mungkinkah mereka menunggu sampai aku selesai syuting, agar pasca produksi menambahkan efek khusus? Tidak mungkin. Aku adalah aktor profesional. Aku harus memiliki keyakinan. Bahkan jika tidak ada efek khusus di lokasi, harus perankan Ki Pedang melonjak. Tampaknya, Ki Pedang yang melambung tinggi dari sebelumnya itu hanyalah tipuan. Kita sudah cukup bermain. Putra Suci, Anda tidak perlu berurusan dengan idiot semacam ini. Biar saya sendiri yang melakukannya. Sudah kuduga. Idiot seperti ini. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi leluhur pedang? Tampaknya semuanya akan segera berakhir. Kau seorang figuran tanpa, bahkan nama, masih mencoba mendapatkan waktu tayang. Meskipun aku tidak memegang pedang di tanganku, di dalam hatiku, ada 10.000 pedang. Pedang, datanglah. Putra Suci, selamatkan aku. Ini adalah penekanan niat pedang. Dia benar-benar leluhur pedang. Mustahil. Dia jelas tidak memiliki akar spiritual. Ya Tuhan, aku awalnya berpikir, sutradara akan mengatur efek khusus pasca RO di lokasi. Aku tidak menyangka itu terjadi di lokasi syuting ini. Ini terlalu realistis. Tim produksi yang kuat, hanya saja ledakannya agak mendadak. Aku bahkan tidak sempat memposisikan diri. Tuan leluhur pedang, ini baru beberapa hari, dan kau sudah bisa mengendalikan energi pedang tajam ini. Sungguh pantas menjadi tuan leluhur pedang. Energi pedang seperti ini, aku bisa memiliki sebanyak yang aku mau. Baginda leluhur pedang menggunakan kekuatan fana untuk menggerakkan niat pedang Dao surgawi. Baginda leluhur pedang, potensi yang menentang surga ini. Leluhur pedang tak terkalahkan di bawah langit. Leluhur pedang tak terkalahkan di bawah langit. Tuan leluhur pedang Baginda leluhur pedang, tak terkalahkan di bawah langit. tak terkalahkan di bawah langit. Kau benar-benar leluhur pedang. Ada apa? Masih bertingkah bodoh sekarang. Belum memahami situasinya. Seperti yang diharapkan penjahat itu tidak punya otak. Gawat. Lari. Cepat lari. Murid-murid sekte pedang roh, dengarkan perintahku. Dengan leluhur pedang memimpin, tidak satu pun yang boleh dilepaskan. Bunuh mereka. Bunuh. Bunuh. Sepertinya, adegan ini akan segera berakhir. Coba kulihat, apa bagian selanjutnya dari naskah. Ya Tuhan. Adegan selanjutnya ternyata adegan kultivasi ganda intim dengan tokoh utama wanita. Leluhur pedang sungguh murah hati. Saat beri pakaian beliau jaga kepatutan. Jangan gugup. Ketika adegan selanjutnya dimulai nanti, aku akan menggunakan posisi pinjaman. Aku jamin aku tidak akan mengambil keuntungan darimu. Adegan selanjutnya. Apa itu penentuan posisi pinjaman? Ruohan tak mengerti kata leluhur pedang. Kamu bahkan tidak tahu ini. Apakah kamu aktris yang baru debut? Tidak apa-apa. Bagaimanapun ketika saatnya tiba, kamu ikuti saja ritmeku. Aku akan memandumu. Setelah semuanya beres, leluhur pedang akan membimbingku secara pribadi. Itu luar biasa. Kenapa kamu berdiri? Ayo, duduklah cepat-cepat. Leluhur pedang. Di bawah pencegahan Anda,
The film was translated Para murid and Sekte Persatuan narrated Bahagia by yang menyerbu M. kali Media. ini. Semua hilang keinginan melawan. Setelah setengah jam pertempuran sengit, kami sekarang telah menangkap Sekte Persatuan Bahagia. Semua penyerbu dari kami sekarang memohon leluhur pedang untuk menjatuhkan hukuman. Baiklah. Tangani sendiri. Ya, Sedangkan aku tidak sabar untuk memandu saintes sekte kita. Apakah kita benar-benar harus melakukan ini? Tidak ada pilihan. Penonton suka menontonnya. Pertunjukan tari gaya kuno ini pasti telah sepenuhnya memikat para penonton itu. Alur kultivasi ganda yang akan datang akan membutuhkan penayangan awal berbayar. Baiklah, lepaskan pakaianmu. Melepas pakaianku. Jika kamu tidak melepaskan pakaianmu, bagaimana alur ceritanya bisa berlanjut? Apa yang dibicarakan leluhur pedang? Top. Mengapa aku tidak mengerti? Cepatlah, kenapa kamu menunda-nunda? Sudahlah. Karena leluhur pedang berkata demikian. Pasti ada alasan untuk itu. Itu tertulis di naskah. Leluhur pedang dan saintes memiliki latar di mana jiwa kehidupan mereka terhubung. Ketika mereka berkultivasi ganda nanti. Kultivasi ganda. Benar sekali. Ayo, lihat. Leluhur pedang pakai hati pedang lahir transfer key ke dalam meridian spiritual saintes untuk stabilkan fondasi diaunya. Hanya bagian ini. Liruohan. Leluhur pedang Dimi. Tujuan besar sekte pedang roh seabad. Tanpa ragu pakai hati pedang lahir transfer ki padamu. Namun kau masih memiliki pikiran liar. Jadi kultivasi ganda yang disebutkan dalam teks kuno. Berarti ini. Tentu saja, sebagai aktor profesional, kamu harus benar-benar memahami naskah. Ayo, aku akan mengajarimu posturnya. Ini tidak ada dalam naskah. Sebuah drama siensia menjadi sentence ini. Tapi kedengarannya seperti kru film sedang melakukan pemeriksaan. Atau biarkan aku menunjukkan akting. Berlatihlah dengan baik, berlatih keras. Jangan bermalas-malasan. Tetua Zion. Mohon tenang dulu. Aku baru saja memetik buah ini, renyah dan berair. Ini sempurna untuk camilan. Selama jeda syuting Anda. Syuting. Apa kau pikir sekte pedang rohku adalah rombongan teater? Mulai hari ini. Dalam waktu 3 hari, jika kau tidak bisa menyebabkan makam pedang besi dingin beresonansi, maka kau akan pergi dan bekerja di divisi tugas rendahan, mengangkut pupuk kandang. Ya Tuhan. Kerabat investor ini punya temperamen seperti itu. Dia pasti ingin aku berakting lebih banyak. Dan mendapatkan lebih banyak waktu tayang. Tidak masalah. Bukankah ini hanya tentang mengaktifkan pedang yang rusak? Tunggu saja. Dan lihat. Berlatihlah dengan baik. Kau tidak boleh bermalas-malasan. Jangan membuat ketua marah. Pedang datanglah. Pedang datanglah. Pedang datanglah. Sutradara suka efek khusus kan? Lihatlah penampilanku tanpa properti. Pedang datanglah. Datanglah. Datang. Kamu. Apakah kamu benar-benar leluhur pedang? Tentu saja. Adik seperguruan, lihatlah posturku barusan. Betapa sempurnanya itu. Adik seperguruan. Bagaimana denganmu, jika kau pikir penampilanku bagus? Bisakah kau mungkin di hadapan gurumu membicarakan hal baik tentangku? Ke depan beri aku lebih banyak sumber daya, perhatian dan pertimbangan. Tapi guruku berkata, ketika leluhur pedang memanggil pedang, naga akan terbang tinggi Phoenix menari, anomali langit dan bumi. Apa maksudnya itu? Dia mempertanyakan kemampuan aktingku. Tidak mungkin. Aku akhirnya mendapat kesempatan untuk tampil di depan penyedia sumber daya
Aku harus memanfaatkan kesempatan ini. Karena adik seperguruan tidak percaya padaku. Sepertinya, sudah waktunya bagiku untuk menunjukkan kekuatan sejatiku. Aku Lin Yu. Hanya memiliki satu teknik pedang. Mampu memindahkan gunung, membalikan lautan, membelah sungai, menekan iblis, dan membelah langit. Pedang, datanglah. Apa yang sedang terjadi? Ini adalah kekuatan garis darahku. Itu benar-benar bergerak sendiri. Ya Tuhan. Adik seperguruan memang kerabat penyedia sumber daya. Jadi efek khusus untukku sebagai protagonis. Semuanya ditambahkan padamu sebagai gantinya. Jadi begitu rupanya. Sutradara sedang mempersiapkanku untuk berpura-pura lemah untuk menjatuhkan lawan. Biarkan adik seperguruan tunjukkan potensinya dulu. Memintaku sebagai leluhur pedang membimbingnya. Untuk menonjolkan kedalaman tersembunyiku. Tidak buruk. Garis darah Azuriluan. Itu benar-benar sesuai dengan reputasinya. Tak disangka gerakan niat pedang makam pedang. Namun, resonansi pedang ini masih kurang 3 bagian penyempurnaan. Pasti sirkulasi. Kekuatan spiritualmu bermasalah. Apa maksudmu? Apakah dia melakukan itu dengan sengaja barusan? Hanya untuk menguji garis darah Azuriluanku? Aku? Apa yang salah kulakukan? Perhatikan baik-baik. Panggil pedang niat datang energi ikut. Belajarlah dariku. Aku Lin Yu. Saya Lin Jiayou. Hanya memiliki satu teknik pedang. Hanya memiliki satu teknik pedang. Mampu memindahkan gunung. Mampu memindahkan gunung. Membalikan lautan. Membalikan lautan. Membelah sungai. Memutus sungai. Menekan iblis. Menekan iblis. Dan membelah langit. Dan membelah langit. Pedang datanglah. Pedang datanglah. Ya Tuhan, efek khusus ini lebih efektif daripada aku berpose. Apakah penyedia sumber daya benar-benar memberinya? Naskah putri terpilih. Aku melakukan ini. Tidak. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan Azuriluan. Itu hanyalah cabang dari yang asli, garis darah tertinggi leluhur pedang. Selain itu, aku baru berada di tahap awal kebangkitan. Agar kekuatan garis darah di dalam diriku termanifestasi. Apakah Anda benar-benar leluhur pedang? Ini benar-benar tidak bisa dipalsukan. Mustahil. Benar-benar mustahil. Tapi guru, aku bisa beresonansi dengan pedang besi dingin. Dan juga, aku bisa merasakan dengan jelas, kekuatan garis darah di dalam diriku telah ditingkatkan. Sungguh berkat bimbingan leluhur pedang. Benar adik seperguruan. Bahkan sekarang, apakah kau masih menolak untuk The percaya? film was translated Bimbingan. and narrated by M Media. Hanya berdasarkan dirimu. Apa? Siapa yang kau remehkan? Baiklah, jika kau berhasil membimbing muridku yang sulit diatur ini, dan menunjukkan hasilnya di depanku hari ini, aku percaya kau leluhur pedang. Kami memohon bimbingan leluhur pedang. Kami memohon bimbingan leluhur pedang. Kau sendiri yang mengatakan ini. Tunggu apa lagi? Cepatlah dan mulailah. Jalan kultivasi. Terletak pada. Kalian para aktor, hanya saja tekanan kerja kalian yang biasa terlalu tinggi, dan tubuh kalian terlalu kaku. Eyo, aku akan mengajarimu meditasi dan relaksasi. Tarik napas dalam-dalam. Bayangkan kau adalah salai bulu. Ringan dan melayang. Santai. Benar, santai. Biasanya, kultivasimu terlalu tegang. Tubuh kalian sangat kaku. Tentu saja sirkulasi energi spiritual terhambat. Kalian harus meregangkan otot dan tulang kalian. Regangkan otot dan tulangmu. Regangkan otot dan tulangmu. Perhatikan baik-baik. Sebagai pelatihan fisik untuk aktor profesional, kalian harus rileks namun terkontrol. Apakah kalian mengerti?
Ayo, kalian coba juga. Tidak buruk. Tetap stabil. Jaga lenganmu tetap sejajar. Menekuk ke bawah. Ya turun. Terus. Benar. Benar. Bagus. Jari-jari dirapatkan. Pertahankan keseimbangan. Rentangkan lenganmu. Benar. Seperti aku. Cepatlah. Tetap stabil. Tetap stabil. Ayo. Luruskan ujung kakimu. Dengan begini saat kamera merekamnya, kakimu akan terlihat 10 inci lebih panjang. Leluhur pedang yang terhormat. Pria dan wanita tidak boleh bersentuhan. Ini disebut panduan profesional junior. Ini adalah alur ceritanya. Ini giliranku untuk pamer. Peri. Bagaimana kalau begini? Mari kita bertaruh. Jika aku bisa mengambil naga iblis ini dan merebusnya menjadi sup, maukah kau mengakui bahwa aku adalah leluhur pedang? Baiklah. Aku ingin melihat bagaimana kau berhasil mengambil naga iblis ini dan merebusnya menjadi sup ikan. Jia Yao, ayo pergi. Kita akan mengikuti si bodoh sombong ini dan melihatnya. Jika dia berani melakukan trik apapun, aku pasti tidak akan melepaskannya begitu saja. Baiklah. Ayo, kayu bakar. Leluhur pedang. Kudengar leluhur pedang memiliki niat pedang tertinggi dan terlepas dari urusan duniawi. Tapi sekarang, merendahkan diri di depan tungku rusak. Bermain-main dengan benda-benda duniawi. Anda mengklaim sedang berakting. Mengapa Anda tidak berakting sedikit lebih meyakinkan? Peri, mengenai apa yang kau katakan. Belumkah kau dengar? Aroma kehidupan fana adalah yang paling menenangkan hati fana. Adik seperguruan, bantu aku mengambil ikan dari tong air. Memasukkan ikan ini ke dalam panci adalah acara utamanya. Baiklah. Adik bela diri Jia Yao, jangan takut. Leluhur pedang ada di sini. Ikan iblis itu tidak berani bertindak lancang. Baiklah, aku akan melakukannya. Aku akan melakukannya sendiri. Menyingkirlah. Ini adalah aura dari seni naga murni kekosongan agung. Dulu, leluhur pedang pakai teknik ini murnikan tulang naga. Tidak masuk akal. Dia hanyalah tubuh fana. Bagaimana dia eksekusi teknik pamungkas leluhur pedang? Itu pasti semacam tipuan dari metode tidak ortodoks. Tunggu. Benda apa ini? Ini adalah barang bagus. Digunakan untuk bumbu dan penambah rasa. Meningkatkan aroma dan rasa. Tapi aroma ini, mengapa aku seperti pernah melihatnya di teks kuno? Sepertinya itu adalah ini dari anggrek sutra cinta yang melilit, sekte persatuan bahagia. Jenis afrodisiak yang kuat ini, bahkan seorang kultivator di alam transformasi jiwa, akan sulit untuk menolaknya. Kau meracuni kami dengan afrodisiak. Apa sebenarnya yang ingin kau capai? Apa? Afrodisiak. Apa kau gila? Bagus. Sungguh leluhur pedang. Sampai menggunakan metode tercela seperti itu. Bahkan jika aku menghabiskan semua kultivasiku hari ini, aku tetap harus. Ini benar-benar afrodisiak. Tapi mengapa aku baik-baik saja? Aku sangat panas.
Mustahil. Kru jelas memberikannya ini padaku. Tuan leluhur pedang, kami mencari di beberapa desa Fana dan mengumpulkan semua yang Anda The film butuhkan. was translated and Kau telah bekerja narrated by keras. Tuan M. leluhur Media. pedang. Dan ada ini. Saat memasak di dunia Fana, mereka semua menambahkan bahan ini. Tim direktur benar-benar perhatian. Bahkan manajer panggung yang mengantarkan propertiku sangat tenggelam dalam peran. Mereka bahkan membawakan bumbu. Bagus. Itu perhatian sekali. Leluhur pedang. Ya Tuhan, aku akan dikutuk. Aku jatuh ke dalam perangkap. Direktur bermaksud untuk menggunakanku untuk efek program. Dia ingin aku menjadi tren di daftar pencarian populer. Menghitung waktu. Obat itu seharusnya segera bereaksi. Kakak, peralatan Fana ini, kemana mereka dikirim? Kakak seperguruan. Ini adalah yang diperintahkan leluhur pedang untuk kita gunakan. Untuk apa Tuan leluhur pedang menggunakan benda-benda ini? Saya tidak tahu. Hal-hal yang menyangkut Tuan leluhur pedang. Siapa yang berani ikut campur? Leluhur pedang pasti tertarik pada masakan. Ini adalah hal yang paling populer di kalangan manusia Fana. Bawalah. Baiklah. Setelah diracuni oleh afrodisia kuat dari sekte persatuan bahagiaku, aku ingin melihat. Perizion, bagaimana dia masih bisa mentolerirmu? Kakak, hentikan. Ada apa denganmu? Adik seperguruan, apa yang terjadi padamu? Jangan main-main, jangan seperti ini. Kalian semua hentikan, aku benar-benar marah seperti ini. Leluhur pedang. Aku sangat panas. Guru, kamu ikut juga. Apa, kau ikut juga? The film was translated and narrated by M. Media. Bajingan. Aku pasti akan membunuhmu. Tolong. Jika ini disiarkan, bukankah aku akan dilarang tampil? Peran utama pria pertamaku. Apa yang kalian lakukan, Direktur? Jika kau tidak segera mengatakan potong, aku tidak akan bisa mengendalikan diriku, Direktur. Tuan leluhur pedang. Aku benar-benar ingin. Tuan leluhur pedang. Aku ingin. Kau. Jangan sombong. Potong. Itu tidak benar. Naskahnya tidak benar, Direktur. Adegan tambahan ini terlalu intens. Direktur. Direktur. Ya Tuhan. Amitabha. Bentuk adalah kekosongan, kekosongan adalah bentuk. Itu tidak ada hubungannya denganku. Mereka semua melakukannya dengan sukarela. Itu tidak ada hubungannya denganku. Amitabha. Leluhur pedang. Apa yang terjadi di sini? Leluhur pedang, aku minta maaf. Tuan leluhur pedang, saya minta maaf. Maaf. Halo. Katakan. Bagaimana kau ingin mati? Dengarkan aku. Ini semua salah paham. Aku tidak melakukannya. Aku tidak bermaksud. Barusan selama krisis seperti itu, Direktur bahkan tidak muncul untuk mengatakan potong. Dia terlalu ceroboh bukan? Masalahnya sudah selesai sekarang.
Mari, cicipi. Kau benar-benar memukulku begitu keras. Mau minum? Ambil sendiri. Makanan duniawi ini. Jika kultivator terlalu banyak memakannya, kotoran akan menumpuk di tubuh. Semakin banyak kau makan, semakin tidak murni fisikmu. Seseorang yang berkultivasi tidak akan pernah sepertimu, mendambakan keinginan lidah. Adik seperguruan, jangan dengarkan gurumu. Mari, aku akan menyajikan untukmu. Tidak terima kasih. Mencari keabadian dan kultivasi seperti menaiki tangga surgawi. Seorang ahli sejati yang perkasa. Bagaimana mungkin mereka sepertimu? Terombang-ambing oleh keinginan ini. Sedangkan aku hari ini, bahkan jika aku mati kelaparan, aku tidak akan memakan makananmu. Sungguh babi hutan tidak bisa menghargai makanan enak. Rohan, abaikan mereka. Mari kita makan milik kita. Kalau begitu aku tidak akan sungkan. Aku lihat kau benar-benar lapar. Ya Tuhan. Menerobos alam. Sup ikan ini ternyata memiliki efek membersihkan sumsum dan mencuci urat. Ini bukan ikan biasa. Tentu saja tidak. Guru, aku sudah memberitahumu. Ini adalah itu. Naga iblis dari kolam pengunci naga. Aku belum pernah makan daging naga iblis sebelumnya. Bagaimana kalau kita minum juga? Sama sekali tidak mungkin itu adalah naga iblis kuno. Mungkinkah itu obat suci dari sekte persatuan bahagia? Setelah dikukus dan... Lihat betapa seriusnya mereka berlatih. Selain itu, kau masih punya aku leluhur pedang. Ya Tuhan, apakah figuran benar-benar bekerja sekeras ini? Tunggu tidak. Kekentalan darah ini salah. Ini bukan kantong darah dari Departemen Properti. Ini darah sungguhan. Mungkinkah pasar sekarang memiliki beberapa yang baru, properti darah realistis, yang dapat meniru hal yang nyata dengan sempurna? Ya Tuhan. Salib efek khusus ini terlalu realistis. Dari mana sutradara mendapatkan properti ini? Properti apa? Ini adalah obat trauma, tubuh emas yang berhasil Anda raih dahulu kala. Dibuat khusus secara rahasia untuk sekte. Leluhur pedang, apakah Anda lupa? Benarkah? Mungkin aku sudah terlalu lama melalui reinkarnasi dan melupakan detail-detail kecil ini. Aku tak menyangka mereka lebih mendalami peran dariku. Sutradara ini benar-benar hebat. Sejak aku bergabung dengan kru film ini, aku belum pernah libur sehari pun. Jika bukan karena kemampuan aktingku yang luar biasa. Kru film ini cepat atau lambat akan gagal. Departemen properti sudah gila. Padang properti itu ternyata biasa. Bagaimana jika seorang aktor terluka? Kepala properti, keluar dari sini. Lihat kekacauan besar yang kau buat. Bagaimana jika sesuatu terjadi pada aktor itu? Bisakah kau menanggung tanggung jawabnya? Aku tidak syuting lagi. Apa itu master properti? Leluhur pedang. Apa yang sedang Anda bicarakan? Ketika murid berlatih ilmu pedang, terluka adalah hal biasa. Kirim dia ke tetua pil. Dia akan pulih setelah beberapa hari istirahat. Mungkinkah? Ini juga bagian dari permainan sutradara. Leluhur pedang. Maafkan saya. Urat dan tulang saya patah. Saya khawatir saya akan membutuhkan istirahat beberapa hari. Leluhur pedang. Apakah Anda baik-baik saja? Mustahil. Kalau begitu batu ini pasti terbuat dari busa. Benar. Itu pasti terbuat dari busa. Ini bukan properti. Tidak peduli kru film manapun, mereka tidak akan menggunakan pedang yang diasah untuk syuting. Tepat sekali, pedang ini hanya terlihat nyata. Pasti seperti ini. Pedang ini ternyata sungguhan. Pasti sutradara yang menyiapkan pengalaman imersif baru. Mencoba memaksaku untuk menampilkan akting yang layak Oscar. Tapi untuk syuting, harus ada kamera. Benar, kamera.
Di mana kameranya? Leluhur pedang. Apakah Anda baik-baik saja? Rohan, lihat ke sana. Katakan padaku, bukankah ada kamera mini tersembunyi di sana? Apakah Anda baik-baik saja? Apa itu kamera mini? Leluhur pedang, ada apa denganmu? Masih mencoba membodohiku. Baiklah, jika kau tidak mau memberitahuku, aku akan pergi melihat sendiri. Mungkinkah leluhur pedang mengalami penyimpangan kultivasi? Sutradara, kru panggung. Di mana orang-orangnya? Berhenti main-main dan keluarlah. Di mana sudut kamera tersembunyi? Sudut kamera tersembunyi. Di mana itu? Berhenti main-main. Di seluruh gunung ini, hanya tempat ini yang cocok untuk menyembunyikan orang. Punya cara. Beberapa hari yang lalu, dia masih berada di tempat latihan, membimbing para murid. Saudari muda, saat itu pendekar gila membantai kultivator dari 3 sekte, melepaskan segelnya, sama saja melepaskan harimau kembali ke gunung. Bagaimana mungkin aku tidak tahu itu? Tapi leluhur pedang yang kalian semua akui, kalian telah melihat keadaannya saat ini. Dia benar-benar tidak waras, bahkan jika dia benar-benar leluhur pedang. Apa bedanya antara itu dengan penyimpangan kultivasi? Lebih baik kita ambil risiko dan bertaruh bahwa maniak pedang masih memiliki sehelai kewarasan. Tuan leluhur pedang, meskipun dia telah benar-benar gila selama 2 hari terakhir ini, tapi aku percaya padanya. Saya juga percaya. Guru, kalian semua. Baiklah. Kalau begitu, kita hanya bisa menyerahkannya pada takdir. Obat suci dari Sekte Persatuan Bahagia gagal memberikan efek apapun. Alokasi sumber daya malah membantunya membangun otoritasnya. Sekarang semua orang di sekte percaya dia adalah leluhur pedang. Bahkan si bodoh tua Zion itu sudah mulai goyah. Selain itu, tingkat kultivasi Sekte Pedang Rod telah meningkat pesat. Jika ini terus berlanjut, kompetisi akbar Sekte Abadi kemungkinan besar akan. Aku tahu mengapa aku menyuruhmu ke Sekte Pedang Rod. Menyusup selama 10 tahun. The film was translated Pendekar pedang and gila Dugu narrated by M. dari Sekte Media. Pedang Rod. Dulunya saat itu, lawan tunggal dikalahkan tanpa dibunuh leluhur pedang. Apakah kamu mengatakan membebaskannya akan menyebabkan Sekte Pedang Rod saling bertarung di antara mereka? Meskipun pendekar gila Dugu, dia memang sudah gila. Tetapi selama 50 tahun penyegelan ini, bagaimana jika dia mendapatkan kembali kewarasannya? Inilah yang aku minta dari leluhur Sungai Darat. Dan dapatkan. Meski dia kembali waras, benda ini masih bisa membuatnya menjadi gila. Bawahan Anda mengerti. Dugu maniak pedang. Pendekar gila, mengapa kamu belum memecahkan segel dan muncul? Apa yang kamu tunggu? Anda bukan anggota Sekte Pedang Rod. Sudah kuduga dari orang yang hanya berada di bawah leluhur pedang dan leluhur Sungai Darat saat itu. Anda melihat identitas saya hanya dengan sekali pandang. Namun, hanya itu yang akan Anda capai. Ada kamera di sini. Ada satu di sini juga. Iblis yang disegel di balik gunung Sekte Pedang Roh telah bangkit. Leluhur pedang membalikkan keadaan. Itu cocok. Semuanya sangat cocok. Pantas saja malam ini tidak melihat satupun petugas di sini. Jadi malam ini sutradara menambahkan adegan malam. Itu adalah Dugu maniak pedang. Dugu maniak pedang telah memecahkan segel. Hentikan. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang melepaskan segelnya? Bunun, mengapa dia gila lagi? Aku akan membantai semua orang di Sekte Pedang Rod. Kendali pedang. Bunun.
ini. Pedang, Tuan Pendekar Gila. Saya adalah murid luar. Tolong jangan bunuh saya. Murid luar. Aku akan tetap membunuhmu. Jia Yao, cepat bawa ketua sekte dan pergi. Ruohan, lindungi para murid dengan baik. Ya, Mereka benar-benar sedang syuting adegan malam. Orang tua bangka, lawanmu ada di sini. Aku telah diracuni. Kekuatan spiritualku saat ini sedang terkuras habis. Mengenai kompetisi akbar, aku mengandalkan kalian semua. Leluhur pedang belum mati. Tapi melihat keadaannya saat ini, itu hampir sama dengan mati. Sepertinya, kehancuran sekte pedang Roth sudah ditetapkan. leluhur pedang. Apa yang terjadi pada mereka? Mereka hirup asap rokok pasif semalam dan tersedak. Mengapa aku tidur di luar? Aku tidur nyenyak sekali. Guru, leluhur pedang. Apakah Anda telah diracuni? Aku tidak tahu apa yang terjadi. Pasti karena asap beracun ini. Itu seharusnya tidak benar. Jika ada masalah dengan asap beracun ini, mengapa kakak senior Ruohan dan aku baik-baik saja? Mungkin karena asap beracun ini agak tidak biasa. Semakin tinggi tingkat kultivasi, semakin rentan seseorang terhadap racun. Yang kultivasi rendah tak terpengaruh. Sekarang bukan saatnya untuk menyelidiki ini. Sekte-sekte lain akan segera tiba. Sekarang, sulit kerahkan energi spiritual. Khawatir sulit bertahan lawan musuh kini. Leluhur pedang. Aku masih di sini. Aku bersumpah untuk mati, membela sekte. Dan aku juga. Maha Guru mohon tenang. Selama waktu ini, dengan bimbingan Anda, mereka pasti bukan lawan kita. Bagus. Saya mengandalkan kalian semua. Saya tidak menyangka mereka berdua dapat mendalami peran begitu cepat. Jangan khawatir. Aku tak biarkan kalian mati sia-sia. Saya pasti akan meminta sutradara terlebih dahulu untuk memberi kalian lebih banyak waktu tayang. Sekte pedang Roth. Keluarlah dan hadapi kematianmu. Mereka di sini. Leluhur tua Sumaidara akhirnya tiba. Beberapa hari terakhir ini, penghinaan yang ditimpakan sekte pedang Roth padaku akan kubalas semuanya. Kompetisi Sekte Agung sudah dimulai. Sekte Pedang Roh bersikap angkuh sekali. Tahu betul bahwa aku leluhur tua Sungai Darat akan datang. Kalian tak berani keluar sambutku. Bukankah ini kompetisi sekte agung? Beraninya kalian melanggar sekte pedang rohku? Sudah sampai pada saat ini, mengapa kau masih mengucapkan kata-kata bodoh seperti itu? Hari ini Sekte Persatuan Bahagiaku datang tepat untuk memusnahkan kalian. Jika Sekte Pedang Roh kalian dikalahkan, para pria akan dikirim ke Tungku Naga untuk menambang batu roh. Para wanita akan dikirim ke Sekte Persatuan Bahagiaku untuk dijadikan tungku kultivasi. Selain itu, kalian dikeluarkan dari 8 sekte abadi. Kompetisi sebelumnya tidak memiliki aturan seperti itu. Sekte Pedang Roh kalian selalu berada di peringkat terakhir. Dan sekarang hanya tersisa seorang leluhur pedang yang fana. Jika kalian masih dianggap setara dengan kami, bukankah itu akan menodai reputasi 8 sekte abadi? Mengapa tidak? Serahkan plakat kalian lebih awal untuk menyelamatkan diri dari rasa malu. Tepat sekali. Dunia kultivasi kuat memangsa lemah. Tanpa kekuatan, dimusnahkan adalah kejadian yang normal. Apakah kau dengar itu? Aturanku adalah aturan. Biarkan ku maju dulu dan kalah sekali. Untuk menghancurkan moral Sekte Pedang Roh kalian, mari kita lihat bagaimana kalian bisa melawan Sekte Persatuan Bahagiaku. Aku akan maju. Leluhur pedang, biarkan aku maju. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Baik, kalau begitu kau duluan. Jangan khawatir. Aku jamin aku akan kalah. Aku akan menemuimu dalam pertempuran.
Sepertinya anak ini Xiangming berencana untuk sengaja kalah dari kita untuk merusak moral Sekte Pedang Roh secara parah. Tidak buruk. Ayo, Adik seperguruanku, meskipun ranah kultivasinya masih rendah, tetapi semua murid Sekte Pedang Roh kita, semuanya dari leluhur pedang, mempelajari teknik kultivasi yang tangguh. Dia belum tentu kalah. Sebelumnya, aku benar-benar buta dan bodoh memikirkannya sekarang. Postur ini sebenarnya secara diam-diam sesuai dengan dao surgawi. Ini benar-benar teknik tertinggi. ayo, selama kau memukulku, aku hanya akan berbaring di tanah dan kemudian mengakui kekalahan. Tak bergerak. Sepertinya dia sudah menyerah sepenuhnya. Sangat bagus. Benar-benar layak menjadi pilar Sekte Persatuan Bahagiaku. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang terjadi? Bukankah mereka bilang bahwa Sekte Pedang Roh telah merosot kekuatan ini? Apakah ini sesuatu yang bisa dilepaskan oleh murid kecil? Postur macam apa itu? Kekuatan yang meletus. Tak disangka bahkan tetua Wang dari Sekte Persatuan Bahagia tidak bisa menahan rumor dari luar bahwa leluhur pedang Sekte Pedang Roh telah dari reinkarnasi kembali. Itu tidak mungkin benarkan. Leluhur tua, kapan dia mempelajari teknik kultivasi dengan kekuatan yang begitu besar? Sepertinya dia sudah mengkhianati kita. Beraninya dia membantu Sekte Pedang Roh menghadapi kita. Bajingan tercela ini, bagaimana ini bisa terjadi? Aku tidak berniat menang. Ini buruk. Jika ini terus berlanjut, aku bahkan tidak akan bisa kembali ke sekte. Tidak mungkin. Aku harus kalah. Aku tidak bisa menggunakan teknik kultivasi yang diajarkan Lin Yu padaku lagi. Ini buruk. Tak bisa tahan, tak bisa hindar. Aku akan mati di sini. Tidak. Ini tidak sakit. Akan segera mati. Leluhur pedang. Leluhur pedang. Jangan pedulikan aku. Cepat pergi. Dasar bodoh kurang ajar, beraninya kau. Sekte Pedang Roh akhirnya bersedia membiarkan orang tua bangka ini muncul. Darah hitam ini sangat panas. Sutradara darah efek khusus macam apa ini? Ini bisa membakar lubang di jubah. Peri Zion. Kurasa dia nenek tua Zion. Bahkan leluhur pedang tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Apakah kau datang ke sini untuk mencari mati? Hanya dengan dirimu, kau masih ingin membalikkan keadaan. Hari ini sekolah Pedang Roh harus dihancurkan. Jika kau berlutut sekarang dan menjilat sepatuku, aku masih bisa memberimu kesempatan untuk menjadi wadah kultivasi. Kau sedang bermimpi. Bagaimana? Apakah kau masih berpikir leluhur pedangmu bisa melindungimu? Leluhur pedang, kau lihat sekarang bukan? Inilah konsekuensi dari melindungimu. Sekarang, giliranmu. Kau berani. Leluhur pedang. Jangan biarkan mereka menghancurkan sekte. Ini bukan efek riasan. Ini nyata. Rohan, bangun. Rohan, penata rias. Di mana penata rias? Cepat oleskan darah palsunya. Sutradara, cepat teriak potong. Leluhur pedang. Rohan percaya padamu. Rohan. 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 Aku akan melawanmu sampai mati. Jia Yao, ketua sekte, dan aku akan menahannya. Kau cepat bawa leluhur pedang dan pergi. Aku ingin tetap bersama kalian semua. Jangan khawatirkan kami. Kau pergi duluan. Kau adalah masa depan Sekte Pedang Roh. Leluhur pedang. Sekte Pedang Roh dipercayakan kepadamu. Ini tidak benar. Ini bukan syuting. Leluhur pedangmu ini benar-benar idiot. Kematian sudah dekat. Namun dia masih berfantasi bahwa semuanya palsu. Leluhur pedang yang terhormat benar-benar paksa diri masuk reinkarnasi. Untuk menyempurnakan niat pedang saya harus memaksakan diri masuk reinkarnasi, menggunakan tubuh fana sebagai tungku. Tapi yakinlah,
Setelah reinkarnasi, saya secara alami akan kembali. Untuk melindungi sekte. Jadi, ini bukan syuting. Saya benar-benar leluhur pedang. The film was translated Sayang and sekali. narrated by Awalnya M aku ingin Media. membawanya kembali dan bersenang-senang dengannya. Namun, itu tidak masalah. Mayat juga berfungsi sama baiknya. Sekarang aku akan lihat siapa lagi yang bisa menyelamatkanmu. Mati. Ini adalah yang legendaris. Niat pedang naga Phoenix. Leluhur pedang benar-benar menggunakan hati pedangnya sebagai harga dan menyelamatkan Rohan. Leluhur pedang. Racunmu. Mustahil. Bukankah dia sudah diracun? Racun. Saya hanya berpura-pura untuk kalian para bodoh. Leluhur pedang. Bukankah aku sudah mati? Jika saya tidak mengizinkanmu mati, kau dilarang mati. Sungguh berani. Kau berani membunuh putra suciku. Saya sudah lama menunggumu. Bukankah kau sudah diracun? Tidak mungkin. Racun leluhur. Apakah itu benar-benar dinetralkan? Apakah kau berbicara tentang saya? Leluhur pedang. Apa yang Anda lakukan? Siapa bilang saya benar-benar diracun? Sempurna. Menyelamatkanku dari kesulitan hidup ini. Harus cari kalian di mana-mana. Murid Sekte Pedang Roll, dengar perintahku. Sekte Persatuan Bahagian bersalah padaku. Leluhur pedang. Dia benar-benar kembali melalui reinkarnasi. Tepat sekali. Jika aku tahu ini lebih awal, aku tidak akan datang kalau begitu. Sekte Persatuan Bahagia sudah dihancurkan. Bagaimana dengan kalian semua? Apakah kalian ingin terus bertarung? Tanda tangan dokumen penyerahan diri. Leluhur pedang ampuni hidup kami. Kami buta dan bodoh. Salah percaya fitnah Sekte Persatuan Bahagia. Aku akan segera mengeluarkan perintah agar Sekte menarik pasukannya. Tiap tahun bayar upeti ke Sekte Pedang Roll dengan batu urat roh. Leluhur pedang. Kami telah sangat menyinggung Anda sebelumnya. Mulai sekarang, Sekte Pedang Roh hanya akan mengikuti kepemimpinan Anda. 7 sekte utama telah menandatangani dokumen penyerahan. Bayar upati 30% dari urat roh. Pendapatan dipakai demi manfaat murid. Dan membangun 10 tempat latihan lagi. Rohan. Ikut saya ke Balai Leluhur Pedang. Ya, apa ini? Ini properti dari sutradara untukku. Ini memungkinkan saya menjelajahi 4 lautan. Untuk film berikutnya, apakah kau ingin memerankan pasangan Dao saya?